Halo teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang kembali ke channel YouTube saya. Oke teman-teman, kali ini kita akan melakukan review pemakaian dari Realme Narzo 30A yang sudah kita unboxing pada video sebelumnya. Oke, silahkan ditonton teman-teman, semoga bermanfaat. Poin pertama yang akan kita bahas dari Realme Narzo 30A ini adalah masalah desainnya. Untuk desain dari Realme Narzo 30A ini tergolong standar menurut saya teman-teman. Tidak ada sesuatu yang bagaimana ya, standar desain handphone tahun 2021 lah. Cuman ada satu effort dari Realme yang menurut saya perlu untuk kita apresiasi, yaitu back cover dari Narzo 30A ini dibuat seperti bertekstur. Teksturnya seperti gelombang, padahal tidak ada teman-teman. Teman-teman bisa lihat di video ini, back cover dari handphone ini seperti bergelombang atau bertekstur. Tapi jika dipegang langsung sebenarnya tidak ada teman-teman. Jadi sebenarnya ini hanya semacam permainan grafik dari warna yang diaplikasikan pada handphone ini. Jadi kesannya seperti ada perbedaan tekstur. Untuk poin ini walaupun tidak terlalu ngefek ke handphonenya sendiri, ya minimal tidak membuat handphone ini secara visual menjadi tidak membosankan lah. Dan cukup fresh juga menurut saya. Berbahan dasar plastik dan tidak ada unsur-unsur metalnya sama sekali sepertinya pada bodi handphone ini. Namun untuk build quality-nya, Narzo 30A ini patut diacungi jempol. Tidak dibuat asal-asalan dan tidak terkesan seperti plastik murahan. Ditambah lagi karena terbuat dari plastik, handphone ini jadi sedikit lebih aman dari fingerprint yang biasanya bisa membuat kesan kotor pada handphone ini jika terlalu banyak fingerprint yang menempel pada back cover handphone. Untuk tampilan layar depannya sendiri, Realme Narzo 30A ini masih mengusung desain water drop display dengan bezel-bezel yang lumayan tipis di kedua sisinya namun agak sedikit tebal pada bagian dagu. Kemudian untuk ketebalan dari handphonenya ini sendiri agak sedikit tebal ya, namun masih sangat wajar dengan handphone yang memiliki kapasitas baterai 6000 mAh. Memiliki layar dengan panel IPS dengan ukuran 6,5 inci dengan resolusi layar HD+, Realme Narzo 30A ini masih mampu untuk memanjakan mata saya selama menggunakan perangkat handphone ini untuk kegiatan sehari-hari maupun dipakai untuk bermain sosmed, bermain game dan juga menonton video. Hitungannya masih tergolong nyaman teman-teman. Di mana warna dan detail yang ditampilkan masih dalam kategori aman menurut saya. Kalau tadi harga dari Realme Narzo 30A ini menembus harga 2 jutaan, sepertinya layar ini menjadi salah satu kelemahannya menurut saya. Namun kembali lagi ke harga Narzo 30A ini yang hanya di angka 1,7 jutaan, sepertinya kita tidak perlu komplain untuk resolusi layarnya. Untuk multitouch pada handphone ini juga sangat halus dan dapat merespon sentuhan sampai dengan 10 titik sentuhan secara bersamaan. Memang sepertinya ada sedikit delay saat kita melakukan gerakan pada layarnya. Namun masih masuk dalam batas wajar untuk handphone kelas entry level seperti ini menurut saya. Untuk menunjang performa dari Realme Narzo 30A ini, Realme membawa prosesor MediaTek Helio G85 untuk menjadi dapur pacu dari handphone ini. Dengan didukung RAM 4GB dan internal storage 64GB, yang mana masih bisa kita upgrade dengan menggunakan kartu microSD. Dan memang saya rasa handphone ini lumayan bertenaga dan ngebut. Multitasking pada handphone ini pun dapat berjalan mulus tanpa delay. Dan juga untuk kemampuan bermain gamenya sepertinya handphone ini layak untuk dipertimbangkan. Dengan harga kurang lebih 1,7 jutaan, handphone ini sudah bisa melibas beberapa jenis game yang sedang digandrungi saat ini. Mulai dari yang ringan sampai yang lumayan berat. Di sini saya coba bermain PUBG Mobile, FIFA dan Asphalt Legends 9.
Pada game PUBG saya bermain pada grafis smooth ultra. Dan untuk settingan tertinggi pada PUBG Mobile ini ada pada HD High. Game PUBG Mobile ini dapat berjalan dengan lancar walaupun di awal-awal game sempat ada frame drop. Namun tidak sampai sepanjang jalannya game. Dan jujur untuk harga 1 jutaan handphone ini benar-benar enak banget buat dipakai bermain PUBG. Kemudian saya coba bermain game FIFA. Untuk game FIFA sendiri semua berjalan lancar, tidak ada delay sama sekali, dan game dapat berjalan dengan mulus. Kemudian untuk game yang terakhir saya coba adalah game Asphalt Legends 9. Pada game ini saat sedang mencobanya saya sedikit merasakan lag saat mobil sedang di udara dan sedang ada efek-efek khusus. Namun tidak berlangsung lama dan game ini dapat berjalan lancar kembali. Kesimpulan saya, Realme Narzo 30A ini selain untuk multimedia juga asik digunakan untuk bermain game, teman-teman. Realme Narzo 30A ini dibekali dengan kamera utama 13 megapiksel plus 2 megapiksel dan dengan kamera selfie 8 megapiksel. Kalau mau dibanding-bandingkan sih sebenarnya hasil kamera dari Realme Narzo 30A ini terhitung standar. Tidak jelek dan tidak terlalu bagus juga, teman-teman. Namun untuk sedikit referensi, gambar yang saya ambil detail dan brightness-nya lumayan oke sih. Ditambah tangkapan warnanya juga lumayan hidup. Untuk kamera selfie-nya juga lumayan lah menurut saya. Walaupun hanya 8 megapiksel, namun hasil kamera selfie dari Narzo 30 ini masih layak untuk kita pajang di sosial media kita. Ditambah lagi kalau teman-teman lumayan pintar dalam mengatur pengambilan gambar dengan cahaya yang tepat. Hasil gambar dari kameranya ini menurut saya bisa diandalkan. Untuk perekaman video pada Realme Narzo 30 ini bisa sampai resolusi Full HD di 30 fps. Namun untuk stabilizernya masih sedikit kurang, dimana saat saya mencoba merekam sambil jalan atau bergerak, hasil videonya agak sedikit shaky. Namun untuk hasil rekaman videonya secara keseluruhan sih oke menurut saya. Kamera belakang dari Realme Narzo. Ini ruangannya agak sedikit berisik, mungkin suara saya kedengaran atau tidak, nanti coba didengerin aja ya. Cek speaker 1-2, gimana bisa kedengaran? 1-2 1-2 ya. Kemudian salah satu keunggulan lain dari Realme Narzo 30 ini adalah baterai bawaannya yang sangat badak, yaitu berkapasitas 6000 mAh. Dimana selama pemakaian saya dalam posisi baterai 100%, namun dalam posisi tidak saya pasangkan kartu seluler, hanya menggunakan wifi saja. Dengan pemakaian untuk sebagai gadget review, handphone ini mampu bertahan sampai 2 hari, teman-teman. Dimana saya gunakan untuk menonton video YouTube, bermain beberapa game dan melakukan beberapa tes lainnya pada handphone ini. Lumayan awet juga ya, tapi sepertinya jika sudah dipasangi kartu seluler sepertinya tidak akan seawet ini, teman-teman. Tapi ya hitungannya masih lumayan awet untuk baterai Realme Narzo 30A ini. Untuk pengisian daya dari Realme Narzo ini juga sudah didukung dengan teknologi pengisian cepat,
Dan di paket penjualannya juga sudah disertakan adaptor charger dengan daya 18 watt. Namun sebenarnya tidak terlalu cepat sih proses pengecasannya teman-teman. Dari posisi 0 sampai 100% dibutuhkan waktu kurang lebih sekitar 2,5 jaman. Namun menurut saya masih lumayan masuk akal karena kapasitas baterai dari Realme Narzo 30 ini adalah 6000 mAh. Oke teman-teman, demikian ulasan singkat dari saya untuk Realme Narzo 30 ini dari segi desain, performa, prosesor, kamera, dan kemampuan bermain game. Semoga ulasan saya yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube saya agar dapat semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.